Buka sebentar di Yosua pasal yang kelima ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Kita ketahui Yeriko adalah kota yang paling kuat di Kanaan, kota yang nyaris sempurna dan seperti tidak tertembus oleh musuh. Namun kota itu pula lah yang dipilih Tuhan untuk latihan pemanasan bagi orang Israel. Kemenangan atas kota itu akan membuat nama Yosua masyhur dan orang-orang Israel pun akan mendengarkan dia. Ternyata penaklukan Yeriko dimulai dengan penaklukan diri Yosua kepada Tuhannya. Lihat kejadian aneh yang dia alaminya. Ketika panglima bala tentara Tuhan datang, Yosua yang belum mengenal bertanya, "Kawankah atau lawan?" Dan Anda tahu jawabannya, bukan. Artinya, ia bukan kawan atau lawan. Ya, memang demikian halnya. Tuhan tidak datang untuk ikut dalam pasukan yang dipimpin Yosua. Itulah sebabnya ia bukan lawan. Itu sebabnya ia bukan kawan. Ia justru datang untuk memimpin pertempuran itu. Ia datang bukan untuk menjadi pendukung, tetapi ia datang untuk menjadi komandan. Ia datang bukan untuk mendapat perintah. Ia datang justru untuk memberi perintah. Dan untuk seseorang bisa bergerak di bawah komando Tuhan dalam peperangannya, tidak ada pilihan lain kecuali harus sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Itulah sebabnya ketika Yosua menantikan perintah pertama, maka sebagaimana dengan Musa, Yosua mengalami hal yang sama. Panglima bala tentara Tuhan itu tidak berbicara tentang strategi, ia tidak berbicara tentang metode, ia tidak mendesak diadakannya pertemuan para komandan, tidak juga ia terapkan berbagai aturan yang harus dipatuhi. Namun ia berkata, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu." Artinya, Yosua, engkau harus total berada di bawah komandoku. Engkau tidak lebih sebagai seorang tawanan terhadap tuannya. Dan hal yang luar biasa adalah Yosua melakukannya. Justru inilah awal penggenapan atas segala sesuatu apa yang Tuhan janjikan. Kita mengerti bahwa Yeriko diruntuhkan. Sejak saat itu, nama Yosua sungguh-sungguh dimuliakan Tuhan. Hari ini banyak gereja yang rindu berkembang, banyak anak Tuhan yang rindu melakukan perkara besar, banyak hamba Tuhan yang rindu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun banyak di antara mereka yang memulai dengan salah. Mereka berkutat untuk belajar berbagai metode dan sistem. Sementara itu kasutnya masih tetap dipakai dan ditaruh di atas kakinya. Ada hal yang harusnya Tuhan minta untuk diserahkan, tetapi kita tidak serahkan. Pekerjaan itu membutuhkan ketaatan. Jika ingin berhasil, pekerjaan Tuhan tidak akan mencapai tujuan ilahinya dengan pengaturan yang manusiawi buat. Satu langkah sederhana namun penting harus diambil oleh setiap orang yang ingin berada dalam pusat kehendaknya yang sempurna, yaitu melepaskan kasut kita dari kaki kita dan mulailah hidup sebagai tawanannya, mengompromikan apa yang ia minta dengan kenikmatan serta kepentingan kita sendiri tidak akan berguna sama sekali. Justru akan memperburuk keadaan saja. Namun penyerahan hidup yang sejati akan membawa kita pada keteduhan serta perhentian Tuhan.